Yuk berdoa terlebih dahulu. Mata saya sudah mulai ngantuk ini ya. Mata saya sudah mulai agak 5 watt ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu sudah. Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biar malam ini sebelum kami tidur, kami mau mendengar perenungan apa yang menjadi isi hati Tuhan, supaya kami mengerti sebagai panggilan hidup kami sebagai orang pilihan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biar melalui firman ini menjadi kekuatan buat kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya ya, ada sukacita. Malam ini saya akan berkhotbah tentang perenungan singkat bagaimana perjalanan kehidupan orang pilihan ya. Tadi saya baru buat renungan. Waktu saya buat renungan ini, saya ketemu firman itu di pesawat saudara ya. Ulangan 6 ayat berapa tadi? Ayat 4 sampai 5. Nah, saudara percaya bahwa setiap kita itu harus mengasihi. Ayat itu berbicara seperti ini. Hari ini yuk supaya kita dengar terlebih dahulu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, saudara percaya hari-hari ini perjalanan kehidupan orang pilihan Tuhan, kita tahu bahwa kita ini di dalam kehidupan kita ini ada kehadiran Tuhan yang Esa. Artinya apa? Dia itu satu-satunya Tuhan yang pegang kedaulatan hidup saudara dan saya. Nah, kalau kita tahu Tuhan itu Esa ya, Dia itu satu-satunya yang jadi pengharapan kita, andalan kita, harapan kita ya, yang menjadi kekuatan buat kita. Satu-satunya ya cuman Tuhan. Sampai hari ini kalau kita punya Tuhan yang Esa, yang jadi kekuatan harapan dan yang menjadi kekuatan buat saudara dan saya, maka bagian kita yang Tuhan mau. Waktu saya baca ayat ini iya ya, kita ini jujur seringkali kita ini tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, setengah hati ya. Kalau kita tidak dijawab doa, kita marah. Nah itu Tuhan bisa melihat loh kualitas orang-orang pilihannya Tuhan. Katanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi ketika doanya nggak dijawab, setengah hati. Setengah hatinya apa? Setengahnya marah, tawar hati, ya. Setengahnya apa? Jengkel sama Tuhan, ya. Apalagi kita marah dan kita nggak mau beribadah lagi. Nah, seringkali kita beribadah kepada Tuhan itu bukan sepenuh hati. Orang banyak hari-hari ini diuji dengan masalah yang berat karena Tuhan tuh lagi mau lihat loh kualitas saudara. Saudara sebagai orang pilihannya Tuhan ya, itu setengah hati atau seperti 2/3 hati atau sepenuh hati. Nah, firman Tuhan itu membawa kita kepada perencanaan yang mula-mula, di mana Tuhan mau setiap manusia dari awal ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan juga berharap manusia itu juga mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati. Apalagi ketika Yesus lahir, kita sudah melihat pengorbanannya yang begitu luar biasa buat saudara dan saya. Seringkali kita ini mengukur kebaikan Tuhan itu hanya untuk urusan berkat. Kalau berkat melimpah, semua baik, semua nyaman, saudara bisa berkata Tuhan itu baik. Tapi senyatanya kita tahu hari ini apapun keadaan hidup kita, Tuhan itu tetap baik. Makanya Tuhan yang Esa, Dia satu-satunya Tuhan yang bisa kita andalkan sampai hari ini. Kita percayai, kita harapkan, yaitu Tuhan yang Esa. Saudara percaya hari ini, malam ini Tuhan mau mengajak setiap kita, yuk mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa. Jiwa itu punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Jangan datang kepada Tuhan cuman lapar haus supaya berkatnya aja ya. Kita percaya jiwa kita itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Artinya kita nggak bisa dapat hidup jauh dari Tuhan. Nggak doa, nggak ngerenungin firman tuh nggak enak. Berapa banyak orang hari-hari ini bisa jalan tanpa Tuhan ya. Ya nggak doa, ya nggak baca firman, cuman minggu. Bahkan ada yang lebih keterlaluan lagi, yaitu
jadi orang benar musiman hanya Paskah dan Natal. Nah, ini lebih gawat lagi, saudara. Ini bukan orang yang benar-benar haus dengan segenap jiwanya. Dan yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Nah, kalau segenap kekuatan artinya apa? Saudara tidak boleh menyerah sampai digiling ya, jus. Mungkin kita ini hari ini dimasukin dapur api. Mungkin kita hari ini ada gua singa yang begitu menakutkan ya. Kita semua rasanya kok menghadapi jalan hidup kok seperti ini ya Tuhan. Tapi sekali lagi, kalau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, maka kita tidak akan pernah menyerah. Semangat sudah. Kekuatan saudara itu akan saudara terus segenap loh, segenap kekuatan. Berarti tidak ada orang bilang gini, capek deh Tuhan, aku capek, aku sudah frustasi, aku sudah rasanya mau menyerah. Enggak. Kalau segenap kekuatan, saudara akan menguatkan, meneguhkan hati. Walaupun ikut Kristus tidak mudah hari-hari ini, tapi saudara akan berkata semangat. Nah, hari ini kita percaya, kalau kita tahu bahwa standarnya orang benar dengan berbagai macam masalah, Tuhan tuh lagi menggiring saudara mengasihi Tuhan dengan segenap-segenap ini tadi. Ya, yang tadinya mengasihi harta, yang tadinya mengasihi suami seperti saya. Saya dulu mengasihi Tuhan sama suami, besar mengasihi suami. Segenap hatinya ke Pak Nyoto, tapi Tuhan tidak ada. Makanya Tuhan proses hidup saya, Tuhan mulai ubah sikap hati saya dari mengasihi suami dengan segenap hati, beralih mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mungkin saudara mengasihi harta dengan segenap hati. Saudara hari ini Tuhan lagi bawa saudara mengasihi Tuhan yang segenap hati. Hartanya mulai ditinggal. Ya, kita percaya harta itu tidak bisa memberi apapun dalam hidup ini. Ada seorang yang bicara gini, Bu, saya diberkati Tuhan melimpah-limpah, ya, usaha semua, rumah ada, semua ada. Tapi ketika saya divonis penyakit, Bu, rasanya hidup harta itu pun tidak bisa membeli kebahagiaan. Gimana bisa beli kebahagiaan? Makan aja, Bu, ditelan aja sulit. Makan di dalam mulut 1 sendok 2 sendok pahit. Lah gimana bisa menikmati hidup? Apakah harta bisa menikmati kehidupan kita? Belum tentu, enggak. Harta itu tidak ada jaminannya. Tapi kalau kita ini punya Tuhan segalanya, walaupun kita mungkin ada beberapa orang yang divonis sakit, kita punya sukacita nggak? Punya. Kenapa? Karena firman Tuhan tuh luar biasa keren. Ya, saya kalau ngomongin orang-orang yang sudah mulai sakit, sudah keras, dan mereka rata-rata takut untuk mati dan sebagainya, saya cuma bilang gini, bukankah mati adalah keuntungan? Loh, hebatnya firman Tuhan itu loh saudara. Ya, hidup ini dijalani dengan sukacita dan mengucap syukur senantiasa. Kalau dalam perjalanan menuju kematian, itu pun buat orang benar keuntungan. Jadi sekali lagi, hidup mengikut Kristus ini walaupun melewati lembah air mata kekelaman, sebenarnya nggak ada sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Kalau Tuhan berkata, nak, di tengah masa yang sulit, masa menakutkan, dunia yang bukan tempat hidupmu ini jahatnya seperti itu, tapi proteksiku tetap ada. Tangkep ya, saudara, yang saya ajari kemarin, firman itu sudah benar-benar luar biasa. Kenapa kita sudah menang? Karena kita hidup di tengah masa-masa yang sulit, itu hidup dengan kasih, hidup dengan anugerah yang cukup, ya, itu sudah lebih dari cukup. Hidup dengan penyertaan Immanuel yang sampai akhir zaman. Kira-kira saudara takut apa? Apalagi yang membuat kita takut? Khotbah saya kalau saudara dengar semuanya, Tuhan itu turut bekerja dalam setiap kehidupanmu. Bangkrut ya turut bekerja. Saudara susah ya Tuhan turut bekerja, turut serta. Tuhan itu ikut. Tuhan itu ada dimanapun. Saudara ngalami musim apa, dia ada. Jadi dia turut serta, dia turut bekerja, dan dia turun tangan. Senyatanya kalau kita mengerti firman, kita tidak perlu takut. Makanya malam ini semua yang lagi ngalami keadaan yang tersulit, kita bangun semangat aja. Ya, semangat aja. Bu Eli, gimana kehidupan di masa yang akan datang? Semua tidak ada yang tahu. Termasuk siapapun orang sukses tidak ada yang tahu, ya. Orang yang punya harta melimpah tidak ada yang tahu apakah dia bisa selama-lamanya hidup di atas. Kan belum tentu. Ya, kadang-kadang orang bisa jatuh dalam sekejap, bisa saudara. Makanya hari ini kita tidak usah takut. Tuhan berkata malam ini, aku sudah tahu pasti hari esokmu. Seperti Ayub berkata,
Ya, Tuhan itu tahu jalan hidupku. Seandainya dia menguji aku, itu cuma seperti emas supaya timbulnya. Jadi orang benar ini tidak perlu takut. Kita ini hari-hari ini Tuhan bilang ini sukacitanya. Ngucap syukur senantiasa, berdoa senantiasa. Apa yang Tuhan perintahkan, sukacita, syukur, berdoa senantiasa. Setelah menjalani kehidupan kita berakhir, kalaupun hidup ini harus dari debu kembali menjadi debu, Tuhan cuma bilang gini, nak, sukacita, syukur senantiasa. Kalaupun kematian menjemput hidupmu sudah berakhir, visamu itu pun keuntungan. Nah ini luar biasanya. Kalau mati keuntungan berarti tidak perlu takut mati. Realitanya memang orang mati siapa yang tidak takut, karena kita tidak pernah tahu kehidupan apa yang terjadi setelah kematian. Tapi kan kita percaya dengan firman bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat buat saudara dan saya di surga. Nah kita baca hari ini bagaimana kalau kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Yuk kita baca Yohanes 15 ayat 16. Ini yang kita praktekkan ya, supaya kehidupan saya sip khotbah tidak lama-lama. Saudara, saya sudah mulai agak ngantuk-ngantuk ini ya saudara nanti. Nah Yohanes 15 ayat 16. Mohon maaf kalau nanti bicaranya, tapi dalam nama Yesus sudah disertai Tuhan bibir lidah orang benar ya. Saya itu pernah saudara satu kali, jujur mungkin ada beberapa orang yang pernah konseling sama saya di malam hari. Pada waktu ibu ini cerita, bener loh saudara, saya bangunnya pagi saudara. Ada beberapa ibu yang teriak-teriak, Bu Eli, saya tidur. Mungkin waktu dia curhat, mungkin suara saya mungkin sudah mendengkur, mungkin jadi dia panggil nama saya Bu Eli, tanpa saya sadari saya sudah terlelap dalam urapan. Jadi dia konseling ngomong saya ketiduran ya, tapi saya percaya kalau khotbah enggak lah ya. Yohanes 15 ayat 16, yuk kita baca sama-sama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu ya. Jadi tenang aja saudara, hari ini kalau saudara bisa hidup kenal Kristus, itu suatu pilihan loh saudara ya. Karena bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Makanya perjalanan kehidupan orang pilihan itu pasti luar biasa. Kalau kita sudah dipilih sama Tuhan, berarti dalam perjalanan kehidupan orang-orang pilihan yang memang Tuhan memilih, ya Tuhan itu pasti turut bekerja atas kehidupan orang-orang pilihannya. Dia pasti turut menyertai orang-orang pilihannya sampai pada akhir zaman. Bahkan ketika orang-orang pilihannya sudah tidak bisa apa-apa mengangkat tangan, ya dia pasti turun tangan. Nah ini luar biasanya. Makanya kita ini GR, bangga diri, tidak usah terpuruk walaupun hari ini masalahmu banyak, engkau sudah jatuh ditimpa tangga, tapi sekali lagi berkatalah terima kasih Tuhan, engkau sudah memilih aku. Nah lihat, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kita ini orang pilihan yang sudah ditetapkan supaya apa? Saudara, kalau sudah jadi orang pilihannya Tuhan bukan enak-enak, bukan hanya nuntut Tuhan kaya, aku jadi orang pilihanmu, perkaya aku, perhebat aku. Tuhan kasih saya sehat, kasih saya rumah besar, kasih saya sebagainya. Saudara, hari ini percayalah, kalau Tuhan yang memilih saudara, maka kita dalam perjalanannya ini harus apa saudara? Ya harus taat sesuai dengan orang pilihan itu apa? Tuhan bukan hanya memilih, tapi Tuhan juga menetapkan kita supaya kita bukan enak-enak menikmati berkat sebanyak-banyaknya. Enggak, pergi, setelah pergi hasilkan buah, dan buahmu itu harus tetap-tetap. Tapi ada tapinya, ada bonusnya. Kalau kita sebagai orang pilihan yang sudah ditetapkan Tuhan, dan kita ini diperintahkan untuk pergi dan menghasilkan buah, maka supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi sekali lagi, saudara sebagai orang pilihan itu tetap ada akhirnya akan menikmati upah. Apa yang kita minta, maka Bapa akan memberikannya kepada kita. Tapi sekali lagi,
kita sebagai orang benar, sebagai orang pilihan Tuhan, jangan mau hidup seenaknya sendiri. Kita ini tetap dalam koridornya Tuhan, di mana Tuhan itu menetapkan saudara. Setelah ditetapkan, kita diutus untuk pergi menghasilkan buah, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sekali lagi saya rangkum 3 hal. Perjalanan kehidupan orang pilihan itu 3 saudara. Yang pertama, kalau kita sudah dipilih, maka kita ditetapkan, maka kita yang pertama sebelum menghasilkan buah, menabur dulu. Ya, saudara percaya tidak ada orang yang bisa menghasilkan buah yang manis kalau yang ditabur itu pahit. Tangkep ya, kalau yang ditabur itu benihnya setan, benihnya iblis, benihnya dunia, saudara tidak mungkin menghasilkan buah yang manis. Makanya saya rangkum, yang pertama perjalanan orang-orang pilihannya Tuhan itu yang pertama adalah menabur pelaku firman. Tangkep ya, siapa yang pernah menghasilkan buah yang luar biasa, jujur Tuhan tidak cari bagaimana hebatnya kita berkhotbah, Tuhan tidak cari pendeta, Tuhan tidak cari penyanyi, Tuhan tidak cari apalagi saudara, orang-orang yang hebat, tapi Tuhan itu lagi cari pelaku firman. Saudara pinter khotbah tidak jadi pelaku firman itu seperti tong kosong, tangkep ya, tong kosong yang cuma nyaring bunyinya tapi kosong. Saudara punya suara emas tapi saudara tidak pernah nabur pelaku firman, ya tong kosong lagi, tangkep ya. Jadi sekali lagi, makanya kenapa orang yang Tuhan cari hari-hari ini dengan masa-masa yang sulit, supaya kita ini hari ini salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Yang pertama yaitu kita harus juga bisa menjadi menabur pelaku firman itu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Sudah Bu Eli disakiti tingkat tinggi, ya itu tadi. Saudara harus tetap menabur pelaku firman dengan segenap hati buat Tuhan. Disakiti memang tidak enak, apalagi tidak boleh bales. Ditampar pipi kiri suruh kasih pipi yang kanan, tidak enak saudara. Tapi kenapa kita mau terus menabur jadi pelaku firman dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan? Banyak ibu-ibu yang hari ini, mungkin bapak-bapak, segenap kekuatan loh untuk menabur pelaku firman itu. Bukan enak-enak loh saudara, disakiti, dikhianati, difitnah, disuruh tetap ngampuni, disuruh tetap bisa mendoakan, mengasihi. Itu kalau tidak segenap kekuatan, segenap hati kepada Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan, tidak mungkin saudara jadi pelaku firman. Ada banyak orang yang gagal di tengah penderitaan yang puncak, mereka malah bales yang jahat. Nah ini akibatnya apa? Saudara hari ini tidak jadi orang panggilan pilihan Tuhan lagi. Padahal Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Orang-orang yang pilihan Tuhan itu yang pasti menabur pelaku firman. Tangkep ya. Yang kedua, orang pilihan Allah dalam perjalanan hidupnya, dia akan menyelesaikan kehendak Bapa itu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Orang menyelesaikan kehendak Bapa itu tidak gampang loh saudara. Yesus menyelesaikan kehendak Bapaknya. Itu kalau tidak segenap hati, jiwa, kekuatan, nggak mungkin dia bisa bertahan sampai mati di kayu salib saudara. Dihina, diludahi, ditelanjangi, bahkan sampai disalib, mati di kayu salib. Kalau nggak ada segenap jiwa, hati, kekuatan sama Bapak di surga, nggak mungkin dia bisa melakukan ini. Apalagi kalau nggak ada segenap hati mengasihi manusia, dia nggak mungkin mau memberikan nyawanya. Coba saudara, kalau nggak mengasihi pasangan hidupmu, saudara kira-kira mau ndak berkorban? Ndak kira mau. Apalagi disuruh mati buat pasangan kita. Walaupun kita cinta aja sama pasangan kita. Coba tes uji. Misalnya pasangan saudara ada yang mau berpulang ke rumah Bapak. Kira-kira pasangan saudara bilang gini, aku sudah kena kanker, nanti kalau aku mati kamu ikut mati ya. Kita sama-sama membuktikan bahwa kita saling mencintai sehidup semati. Yang ada nggak ada saudara, sehidup semati, matinya sendiri-sendiri. Iya, nggak ada orang yang mau. Tapi ketika Yesus sudah membuktikan, hari ini kita membalas kebaikan Tuhan sebagai orang yang sudah dipilih. Lah kalau semua
banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Lah kalau kita yang sudah dipilih, masa kita tidak mau menyelesaikan kehendaknya? Kita yang kedua, selain menabur pelaku firman, yang kedua bukan menyelesaikan rencana kita, bukan menyelesaikan bagaimana ya planning usaha dari awal yang sudah dibentuk. Enggak. Hari ini kalaupun rumah tanggamu hancur, yang namanya keuanganmu gagal, rumah tanggamu gagal, percayalah, kalau kita jadi orang pilihan Allah, kita harus menjalani kemalangan yang banyak. Ya saudara, menyelesaikan kehendak Allah. Bu, kemalangannya enggak satu loh bu, ada 2, ada 3, enggak apa-apa. Tuhan berkata, nak, selesaikan aja. Sebagai orang yang sudah aku pilih, kamu jangan takut menderita karena aku. Kamu selesaikan aja kehendakku hari ini. Enggak apa-apa, lewat kemalangan demi kemalangan, lewat volume api, dapur api yang makin diperbesar, itu aku sedang menyelamatkan kamu. Aku pasti melepaskan kamu. Jujur, kehendak Allah, walaupun dapur apinya memang kehendak Allah diperbesar, tapi apakah kehendak Allah untuk menghancurkan hidup Sadrak, Mesak, Abednego? Enggak loh saudara. Kehendak Allah tetap menyelamatkan dan memberi upah itu tadi, supaya setiap apa yang kamu minta kepada Bapa, kamu akan menerimanya. Kenapa? Karena kita sudah lulus dari orang pilihan Allah yang sudah menghasilkan buah, menyelesaikan kehendak Allah. Di situ, maka yang ketiga yaitu menuai sorak-sorai. Makanya perjalanan kehidupan orang benar itu 3. Orang pilihan Allah, sebagai orang pilihan Allah sudah. Kalau menyelesaikan kehendak Bapa, aduh Bu Eli, harus ngalami gua singa. Nggak apa-apa, jangan takut. Keluarnya juga nggak akan jadi daging giling saudara. Walaupun realitanya benar-benar kalau masuk gua singa pasti hancur. Mungkin kita sudah teriak, kita sudah sujud, kita sudah berdoa puasa supaya gua singa itu tidak kita hadapi, tidak kita jalani. Tapi kehendak Allah masuk saudara. Masuk aja. Kalau memang Tuhan menghendaki kita masuk menjalani gua api, gua singa, mungkin kita menjalani duri dalam daging yang senyatanya kadang-kadang kita mikir gini, Tuhan, kalau Tuhan mau tolong aku tuh gampang loh Tuhan. Hari ini tokoku dibuat rame aja, 1 minggu sudah bisa bayar hutang Tuhan, bayar angsuran. Tapi 1 minggu ini tidak tambah rame, tambah suwepi. Jujur, mungkin kita sudah teriak, Tuhan tuh duri dalam daging. Tuhan please Tuhan, sudahlah tidak usah 7 hari, 4 hari aja. Tuhan kirim pelanggan-pelanggan yang omset sekian Tuhan. Nutup itu Tuhan. Ini kan kurang 4 hari Tuhan. 4 hari lagi jatuh tempo loh Tuhan. Tidak cukup uangnya. Tapi kenapa 4 hari di hari ketiga masih belum ada omset yang naik. Tidak cukup. Tentu kita merasa bahwa Tuhan ini perkara yang mudah buat Tuhan lakukan. Tapi tidak Tuhan lakukan. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, nak, memang bagi aku tidak ada perkara mustahil. Tapi aku tidak mau melakukan. Karena kehendakku kamu harus masuk dapur gua singa, masuk dalam dapur api. Kamu masih duri dalam dagingmu, belum aku pingin nyabut, belum berlalu. Kadang kita memang bagi Tuhan mudah, bagi Tuhan semuanya mungkin, semuanya biasa-biasa. Tapi yang jadi pertanyaannya hari ini, tanya sama Tuhan, kehendakmu bukan? Lah kalau kehendaknya Tuhan malam ini bilang gini, nak belum. Seperti waktu ibunya Maria kehabisan anggur, udah kehabisan, sudah ngomong. Tapi Tuhan bilang gini, belum waktuku ibu. Sama. Kehendak Bapak itu hari ini tidak bisa kita paksa. Tapi yang pasti Tuhan bilang gini, nak, walaupun dapur api nggak bakal kamu terbakar. Aku punya kehendak, memang kamu harus menjalani volume api, tidak mungkin tambah kecil. Tapi aku janji loh, tidak mungkin loh kehendakku kamu jadi daging panggang, nggak mungkin. Kamu hancur, nggak mungkin. Malah nanti kamu akan menikmati itu tadi, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jujur, kadang-kadang yang kita minta itu akan diberikan kepada kita, tapi kita harus nabur dulu. Mungkin kita bilang gini, Tuhan aku kepingin punya rumah. Jujur, ketika Tuhan jawab, proses terjadi. Oke,
Nanti suatu kali saya terlalu percaya juga. Saya waktu baca firman ini saya bilang gini sama Tuhan, berarti mungkin Sadrak Mesak Abednego itu juga berdoa buat promosi jabatannya ya. Ternyata Tuhan jawab, tapi harus melewati dulu nabur pelaku firman, menyelesaikan kehendak Bapa. Api 7 kali lipat. Mungkin waktu volume kita di 5, di 4 sudah teriak, Tuhan panas, Tuhan tolong kalau bisa 4, 3, 2, 1 selesai. Apa yang aku minta Tuhan berikan. Loh, kita maunya cepat, kita semua maunya instan, kita semua nggak mau lama-lama, nggak mau capek, nggak mau 10 tulang, nggak mau kehabisan. Malu loh Tuhan, habis-habisan tuh malu. Kita jujur, setiap kehidupan kita siapa yang mau habis-habisan? Jujur, saya waktu ngomong sama Tuhan, ini masih tahun keempat belum habis-habisan loh Tuhan. Tuhan jangan sampai punya anak dan sebagainya. Tapi realita saudara, kita nggak bisa mengubah apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Tapi yang pasti kehendak Bapa. Tuhan bilang gini, apa yang kamu minta pasti aku berikan. Pokoknya yang pertama 3 hal. Yuk, setelah itu kita selesai. Ya, jadi sekali lagi kita semangat aja. Sudah, nggak usah bingung dengan kehendak Bapa. Walaupun harus rasanya kayak Yesus disalib. Bayangin saudara, harus tahu loh disalib. Nggak enak, diludahi, disiksa, nggak enak semua. Tapi suka nggak suka, enak nggak enak, hidup ini memang makananku adalah menyelesaikan kehendak Bapa. Jadi kita juga saudara, hari ini yang jadi makanan kita ini tiap hari. Kita belum lihat pemulihan, itu kehendak Bapa. Saudara hari ini ngalami keadaan yang bonyok berdarah-darah, itu kehendak Bapa. It's okay. Ada banyak istri-istri yang hari ini konseling, Bu, kenapa ya Bu? Saya semakin diperlakukan tidak adil Bu Eli. Yang namanya keuangan semua semakin diringkes Bu Eli, semakin dibatasi. Belum lagi beberapa orang yang bilang, Bu, usaha saya ini sudah menuju. Duh Bu Eli, kenapa Tuhan tidak tolong bantu doa? Jujur, setiap kita pasti punya beban kehidupan yang hari-hari ini tidak mudah saudara, nggak mudah semuanya. Tapi malam ini kita belajar sesuatu. Tuhan berkata gini, nak, walaupun tidak mudah, walaupun kamu harus masuk gua singa, Daniel itu sudah nyembah, Tuhan please ya, sembah, berdoa sudah 3 kali sujud menyediakan lututnya. Tapi Tuhan itu selalu berkata pada kita semua hari ini, nak, kalaupun makin terbesar, hidupmu makin sulit, makin susah, kamu ini takut apa? Ini kehendakku. Ini nih cuman maksa kamu jadi nabur pelaku firman. Sudah harus segenap hati, jiwa, kekuatan, kasih buat aku. Kamu takut apa? Suatu kali kamu pasti menuai sorak-sorai supaya apa yang kamu minta kepada Bapa itu diberikannya kepadamu. Kira-kira saudara, kalau makin banyak saudara menyelesaikan kehendak Bapa, makin banyak enggak yang diberikan sebagai ganti upahnya? Jelas. Makanya kita ini jangan takut. Tuhan tuh berkata gini, makananku setiap hari itu cuma ndak punya mikir kehendakku lagi. Makanya ada lagu yang berkata, hidupku makin berkurang. Apa itu lagunya? Ya, ku makin semakin berkurang, dia harus makin bertambah. Ya, kita harus, hidup kita makin berkurang, Kristus yang makin bertambah. Saudara hari ini jangan takut, sudah hajar. Saya ngelewati dapur api, ngelewati gua singa. Jujur Tuhan bilang gini, nak, ini makananmu, nggak apa-apa. Pokoknya sudah nggak ada pilihan lain, apalagi ini sudah akhir zaman. Kamu mau menyelesaikan kehendakmu sendiri, pulang itu tidak dibawa apa-apa loh. Kehendak kita ini pemulihan, kaya, berkat, ya, bayar utang semuanya. Itu kehendak kita sendiri, yang pulang nanti tidak kita bawa apa-apa saudara. Hari ini yang lebih penting ketika waktunya sudah semakin singkat, saudara tahu apa yang saudara harus selesaikan? Ya kita setiap hari, sudah jadilah kehendakmu. Kalau setiap hari mengalami keadaan susah karena ini menyelesaikan kehendak Bapa, tenang aja, titik baliknya poin nomor 3. Saudara semakin menyelesaikan kehendak Bapa,
saudara semakin banyak nanti menuai sorak-sorai. Karena semakin banyak yang diberikan Bapa kepada kita. Ya jelas, makanya hari ini yuk makanan kita sudah bukan Tuhan kapan aku kaya, kapan aku punya rumah, kapan aku diberkati, kapan rumah tanggaku pulih. Sudah, semua ini sementara sudah diabaikan. Nanti kalau sudah selesai, final, Tuhan sudah lihat pelaku firman-Nya. Wow, saudara percaya apa yang saudara tabur dalam pelaku firman, apa yang saudara tabur dengan menyelesaikan kehendak Bapa, itu nuainya ndak main-main. Tangkep ya. Pastikan konsisten jadi orang benar. Sekali nabur pelaku firman, jangan pelakunya iblis. Lah seringkali kita campur. Istri-istri kalau setia sama suami, ya kalau dia baik, ya sudah baik. Tapi kalau waktu dia ndak baik, saudara nabur siapa? Benihnya siapa? Ya benihnya iblis. Muara, maki-maki, kepahitan, diajak berantem, cekcok, ya saling menyakiti, tidak hidup rukun. Saudara, yang ditabur benihnya siapa? Benihnya iblis. Sehingga saudara tidak akan menikmati sesuatu yang luar biasa kalau setiap hari. Oke lah, kita nggak bisa sempurna. Saya juga belajar, kadang-kadang bisa emosi juga, oke. Tapi waktu kita disadarkan, Tuhan tahu kok kita ini manusia lemah yang banyak kekurangan. Jangan keraskan hati, nanti dianggap sombong lagi sama Tuhan. Saya sudah khotbah itu belum diposting. Ya, kalau kita sudah ditegur lewat firman, saudara jangan menutup hati terus. Enggak bisa Tuhan, aku enggak salah, enggak mau aku suruh ngampuni. Enggak, kalau Tuhan bilang gini, adik kamu habis marah. Iya Tuhan, habis marah, dia kurang ajar. Iya, sekarang minta ampun, minta maaf. Sudah, kamu harus belajar rendah hati. Kalau itu suara ada di hati kita berulang-ulang, saudara lakukan. Karena Tuhan tuh mau setiap kita ini tulus hati, ya, segenap jiwa, segenap kekuatan. Enggak gampang. Makanya waktu saya dapat ayat ini, wow, firman Tuhan tuh kasih batasan. Saya bilang gini, Tuhan, ternyata mengasihi Tuhan itu bukan hanya segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Benar saudara. Kalau enggak punya kekuatan, segenap kekuatan mengasihi Tuhan, sudah, saya enggak mau ngelanjutin proses hidup saya. Mungkin masuk tahun ke-7 saya bilang ini, sudah Tuhan, pilih Eli yang lain, pilih Eli yang lain. Eli Kurniawati ini tidak sanggup dipilih. Tuhan tidak sanggup. Jujur kalau waktu itu saya ngomong tidak sanggup, saya kehilangan kesempatan emasnya Tuhan. Saya mungkin gak lihat PD Victory berbuah, gak lihat PD Victory bercabang di beberapa kota. Jujur gak gampang saudara. Segenap kekuatan itu sudah saya bilang gini, Tuhan ya apalagi, ya wis semangat, gak boleh menyerah, gak boleh tawar hati. Itu bukan perkara yang mudah. Karena waktu keadaanmu baik, segenap kekuatan gampang. Punya kekuatan, enak disayang suami, uang banyak, toko rame, rumahnya mewah, gedung. Segenap kekuatan enak mempertahankan proses. Tapi waktu saudara mempertahankan tambah bonyok, tambah berdarah-darah, kira-kira apakah kita bisa ngomong gini, Tuhan tidak kuat, Tuhan pilih Eli yang lain, jangan Eli Kurniawati sudah menyerah. Itu ruginya. Coba kalau saya berkata seperti itu, habis sudah. Saya nggak jadi orang pilihannya Tuhan. Nanti ruginya di poin ketiga, saya nggak bisa menerima apa yang saya minta sama Bapak. Nah, ini perjalanan hidup orang-orang pilihan. Yang pertama, singkat yuk. Bagaimana menabur jadi pelaku firman. Kok cepet ya jamnya ya. Aduh, sudah jam 22. Tadi mulainya jam berapa? Oh enggak sih, belum ya. Nah, yang pertama yaitu menabur pelaku firman. Saudara tahu, kalau kita menabur pelaku firman, apa yang perlu kita tabur? Iman. Apa yang perlu kita tabur? Ya, tabur iman, tabur berbuat baik walaupun cucuran air mata, tabur kerendahan hati. Itu menabur pelaku firman. Saya singkat aja 3. Yang pertama nabur apa? Iman.
ya. Kalau jadi pelaku firman nabur iman wis pokoknya percaya Tuhan, percaya, ndak ada kata tetapi. Nabur apa lagi? Berbuat baik, walaupun diperlakukan jahat jangan jemu-jemu berbuat baik. Itu pelaku firman. Saudara, hari ini jangan berpikir istri-istri yang sampai 10 tahun tetap berbuat baik sama suaminya, tetap percaya sama Tuhan, tetap menabur kerendahan hati, itu bodoh. Enggak, senyatanya dia sedang menabur pelaku firman yang nanti suatu kali, wow, tuaiannya pasti Tuhan berikan. Apa yang kita minta Tuhan akan memberikan. Wow, itu luar biasa loh saudara. Jadi jangan merasa rugi ya, jadi orang benar kok susah. Enggak apa-apa, saudara susah tapi nabur pelaku firman bertahun-tahun dan saudara menyelesaikan kehendak Bapa, itu nanti nuainya dengan sorak-sorai. Sekali lagi tabur iman. Jadi waktu kita menghadapi proses ya, misalnya istri hari ini bergumul dengan suami yang tidak pulang, saudara tetap tabur iman. Tuhan, aku percaya walaupun 5 tahun tidak pulang rumah, suatu kali suamiku pasti pulang dan pulangnya dalam. Saya berdoa, saya ajari ibu-ibu kalau doakan pasangan itu minta 3. Minta hati yang hancur ya, minta hati yang penuh penyesalan, dan minta hati yang pertobatan. Jadi kalau suami itu kembali kepada kita, itu harus dengan hancur hati, penyesalan, dan pertobatan. Kalau sudah 3 ini, cinta Yesus benci dosa, keren saudara ya. Jadi kalau suami itu jangan sampai pura-puranya aja nangis depan kita, tapi yang kita mau benar-benar. Saya percaya ada kesaksian ya, suatu kali ada seorang suami yang sudah bertobat. Itu luar biasa dipakai Tuhan. Dari mantan, sudah mantan judi, mantan pezina, mantan yang namanya KDRT, suami yang limited editionnya, paketnya lengkap. Dan waktu saya tanya, apa yang membuat titik balik kamu hari ini radikal sama Tuhan, sampai baca firman itu katam berapa kali, istrinya sampai dibalap saudara ya, rohani istrinya kalah, suaminya jam 3 bangun berdoa nyembah Tuhan, baca firman. Waktu dia awal-awal pertobatan itu dia radikal sama Tuhan. Saya tanya waktu itu, apa yang menjadi titik balik kamu bisa seperti ini, padahal masa lalumu kelam, ya narkoba, ya penjudi, ya namanya pezina, ya sudah kok paketnya lengkap, ya kasar dengan istrinya ya. Bahkan pernah satu kali istrinya itu ngomong sama saya gini, Bu, saya itu sakit hati loh sama suami saya. Kenapa? Karena waktu itu suaminya berkata, oh sebentar, baterainya takut habis. Suaminya pernah berkata seperti ini yang membuat istrinya sakit hati. Suaminya bilang gini, kamu tahu ya, wajahmu ini menurut ukuran standar, tidak masuk ukuran, keterlaluan ya. Wajahmu ini wajah yang sudah istri yang jelek, sudah di bawah rata-rata. Mungkin kalau kamu hari ini ya, misalnya saya ceraiin, pisahin, kamu tidak bakal laku. Nah itu buat istrinya itu sampai kepahitan. Berarti keterlaluan ya saudara, keterlaluan. Bu, sudah dihina, dia itu paketnya lengkap, Bu, boleh ndak saya berpisah atau bercerai? Ndak usah lah Bu, terus aja berjuang. Ibu ini terus berjuang, dan waktu suaminya bertobat, makanya ada harga, ada kualitas, warah saudara ya, tapi bertobatnya radikal. Dan saya tanya, ternyata titik baliknya dia berkata, ndak tahu hari itu saya bisa hancur hati sama Tuhan, saya datang dengan penuh penyesalan dan saya datang dengan penuh pertobatan. Makanya kalau doain suami, doakan supaya anak-anak juga kalau ketemu dengan Tuhan bukan hanya sekedar dia ngomong datang tersungkur, enggak, tapi datangnya benar-benar dengan hancur hati, penyesalan, dan pertobatan ya. Jangan lupa doakan anak-anak kita supaya penuh berkat dan urapan. Minta Tuhan urapanmu turun dan berkatmu turun atas Jennifer, Christopher, Sharon. Saudara terus doakan itu. Saya percaya hari-hari ini kita butuh urapan Tuhan buat anak-anak kita di lingkungan dunia yang makin jahat. Saudara perlu pagari anak-anak kita dengan urapan Tuhan ya, dengan berkatnya Tuhan, dengan perlindungan Tuhan. Minta
stuck hari-hari ini karena kita tidak bisa jagain mereka 24 jam. Tapi saya percaya waktu doa-doa kita. Nah, yang pertama ya, jadi contohnya kalau suami nggak pulang ya, saudara tabur iman, Tuhan aku percaya. Yang kedua tabur berbuat baik apa ya, berbuat baiklah ya, tetap doakan ya, tetap kirimi WA misalnya nggak pulang, kalau diblok ya sudah, tetap doakan yang baik-baik. Kerendahan hati itu apa ya, sudah saudara tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Artinya kalau nggak bisa ketemu suami ya saudara rendah hati, walaupun mungkin ada kabar dari suamimu yang nggak baik, saudara tetap bilang gini, Tuhan aku tetap mengampuni. Itu orang rendah hati saudara. Itu taburan pelaku firman ya, singkat. Nah yang kedua, bagaimana menyelesaikan kehendak Allah. Kehendak Allah itu nggak gampang. Misalnya saudara hari ini tahu kehendak Allah ya, yang paling aja yang sering kita tahu dalam rumah tangga, yaitu apa kehendak Allah? Selesaikan perkawinan sampai maut ya. Tuhan benci perceraian, hormati perkawinan. Hendaklah setiap kamu menghormati perkawinan. Jelas kalau itu dirangkum jadi satu, benci perceraian, menghormati perkawinan, tidak ada yang bisa memisahkan. Berarti kita harus bertahan dalam rumah tangga. Itu kehendak Bapa. Nah makanya menyelesaikan kehendak Allah itu diperlukan 3. Taat, tekun, teguh. Bu Eli sudah taat masih menderita, tekun. Bu Eli sudah tekun taat masih menderita, teguh sudah. Kalaupun sampai pada akhirnya suami kembali tidak kembali, itu bukan kedaulatan kita lagi. Tangkap ya, ada banyak istri-istri yang dikembalikan cuma 1 bulan suaminya meninggal. Ada yang di jemaat saya suaminya dikembalikan 1 bulan, lihat TV lagi harmonisnya, berpelukan, sudah 1 bulan berpelukan saudara. Lihat TV lagi makan kacang, tiba-tiba suami di sampingnya suaranya mendengkur. Dipikir tidur, makin lama makin keras, diajak ngomong ndak respon, dibangunin ndak respon, ternyata sudah pulang ke rumah Bapak. Nah dia nangis, Bu kenapa Tuhan izinkan cuma 1 bulan berpelukan Bu Eli. Nah ini balik lagi, kita juga ndak pernah tahu saudara ya. Yang penting kita sudah teguh. Saya bilang Bu, yang penting ibu sudah walaupun cuma 1 bulan, tapi kan finishing well. Ibu sudah taat, ibu sudah tekun, ibu sudah teguh sudah. Ya sudah, ibu jangan sampai marah sama Tuhan. Kalaupun 1 bulan ibu tetap teguh aja. Ya kehendak Bapak memang ibu cuma dipulihkan 1 bulan, setelah itu pisah. Ya, tapi suatu kali nanti kan sudah ibu kirim ke rumah Bapak. Daripada ibu menyerah waktu itu, suamimu tidak selamat lah. Sekarang ini kan sudah berpelukan, sudah indah, ya pasti indah sampai kekekalan. Jadi saya bilang sama ibu ini, ibu jangan marah lo ya sama Tuhan. Ibu tetap sudah taat, sudah tekun menyelesaikan proses. Hasil akhirnya itu kita tidak pernah tahu saudara. Jujur, proses itu kalaupun kita sudah taat tekun, hasil akhirnya saya percaya kalaupun indah diicipi, kita tidak tahu indahnya berapa lama. Mungkin setelah indah pemulihan 2 tahun, salah satu tidak tahu istri harus pergi ke dulu atau suami harus pulang ke rumah Bapak terlebih dahulu. Yang pasti kita harus tetap teguh. Sama ketika kita menjalani proses. Mungkin kita hari ini mengalami kegagalan dalam usaha, mungkin pekerjaanmu kok kehilangan, taat aja, sudah tekun, tetap belum lihat pekerjaan, teguh aja sampai pada akhirnya. Yang pasti Tuhan tetap akan bertanggung jawab. Waktu kita menyelesaikan kehendak Allah, apa yang kita minta Tuhan pasti berikan. Kita percaya ya, ibu ini waktu ditinggal suaminya, hari ini dia juga dipelihara Tuhan sama anak-anak, itu luar biasa. Tuhan perhitungkan. Saya cuma bilang gini, ya jelas karena ibu sudah bayar harga, keturunan orang benar. Kok bisa Bu Eli? Ya kan keturunan orang benar, sudah menyelesaikan pertandingan perkawinan sampai maut memisahkan. Berarti ibu juga enggak jina, suamimu enggak jina loh. Terakhir kan balik, dulu jina, tapi ibu bisa memulihkan. Makanya kalau dipikir-pikir firman Tuhan tuh enggak ada sesuatu yang benar-benar apa ya saudara maksud istilahnya. Jadi kalau kita ngelakuin firman Tuhan itu enggak ada ruginya. Karena tetap Tuhan tuh pasti berbicara berulang kali keturunan orang benar. Lah kalau suamimu waktu itu selingkuh ya, dan sudah dipulihkan dan tidak ada yang kawin lagi, tidak ada yang zina, bukan keturunan orang zina, tapi keturunan orang benar. Anggap ya, bukan keturunan orang jinah lagi. Makanya hari ini yuk taat aja menyelesaikan kehendak Allah. Tekun aja, teguh. Kalaupun sudah taat tekun masih hasilnya belum selesai, Tuhan bilang gini, nak, kamu jangan takut,
teguhkan hatimu menyelesaikan kehendak Allah sampai pada akhirnya. Kalaupun duri dalam daging itu ndak aku cabut, kamu tetap teguh, maka upahmu itu luar biasa. Kamu pasti menabur sesuatu. Kalaupun hari ini engkau melihat suamimu pergi ke rumah Bapak, aku akan mengembalikan semua upah berkat itu buat engkau dan anak-anakmu sampai cucu-cucumu. Wow, itu keren loh saudara. Ya, sekali lagi taat, tekun dan teguh. Yang tadi menabur apa? Melaku firman, iman, ya, menabur berbuat baik dan menabur kerendahan hati. Itu paling penting karena Tuhan lihat kerendahan hati kita, lihat hati kita. Yang terakhir, ya. Jadi hari ini kalau Tuhan bicara buat setiap kita, nak, yuk perkawinan sampai maut, setia aja sama pasangan seperti engkau setia kepada aku dan hormati perkawinan. Ini dipertahankan, ini harus taat menjalaninya. Kalaupun ada ani-ani, ada wanita tobat mulai ngerusak rumah tanggamu, pebinor, saudara tetap tekun mempertahankan perkawinan, hormati perkawinan. Saudara jangan sampai lemah, tetap Tuhan segenap kekuatan ya Tuhan, setia pasangan. Nggak gampang saudara, setia sama pasangan kalau dia setia baik gampang, waktu dia tidak baik itu butuh kekuatan saudara, butuh mental saudara, ya, butuh hati mengasihi Tuhan, tidak gampang. Makanya kenapa Tuhan bawa kita harus segenap hati, segenap jiwa, kekuatan mengasihi Tuhan dulu. Kalau kita tidak punya kekuatan segenap hati mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita bisa mengasihi pasangan kita, nggak mungkin kita setia. Kenapa? Karena kita nggak mungkin taat sama perintah Tuhan. Itu contohnya. Orang kalau jatuh cinta sama Yesus, orang itu akan taat sama apapun yang Tuhan perintahkan. Termasuk mempertahankan perkawinan sampai maut. Hormati perkawinan, setia sama pasangan sampai pada akhirnya. Jangan milih untuk tukar tambah pasangan, ya. Ini menyelesaikan kehendak Allah. Yang terakhir, menuai sorak-sorai. Apa yang kita minta diberikan. Menuai apa saudara? Saya percaya kalau saudara rajin nabur iman, maka saudara akan menuai gunung berkat. Karena iman sekecil biji sesawi bisa memindahkan gunung. Jadi gunung masalah jadi gunung berkat. Kalau saudara rajin menabur berbuat baik, maka saudara pasti menuai semuanya indah pada waktunya. Kalau saudara rajin menabur kerendahan hati, maka kita akan menuai promosi. Jangan takut direndahkan manusia. Orang yang direndahkan manusia itu akan ditinggikan sama Tuhan. Makanya kita tidak perlu takut. Ya, itu aja. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Tidak usah takut. Hari ini sebagai orang pilihan Allah, perjalanannya memang tidak mudah. Tapi kalau Tuhan yang memilih saudara, bukan kamu yang memilih aku. Dan kalau itu jatuh buat pilihan saudara yang lagi berdarah-darah, sekali lagi, orang pilihan Allah nggak mungkin jalan hidupnya gampang, nggak ada. Lihat ya 12 muridnya Yesus, matinya seperti apa saudara? Hidupnya seperti apa? Yesus sendiri aja dikaruniakan berkat di atas segala berkat. Hidupnya di dunia itu mengalami penderitaan juga loh saudara, sampai mati di kayu salib. Hari ini kita ini siapa? Lah kalau kita sudah masuk pilihan Allah, jangan keluar dari pilihannya. Saudara pilih jadi pilihannya dunia, pilihannya iblis. Nanti jalanmu lurus tapi ujungnya maut. Lebih baik pilihan Allah, memang pikul salib, sangkal diri setiap hari, jalani jalan sempit, sesak, susah, tapi ujung-ujungnya itu jelas saudara. Jelas sudah. Jelas saudara pasti menuai sorak-sorai. Hari ini yang paling terberat itu pada waktu menabur memang, ya. Ayub kalau tidak konsisten nabur jadi pelaku firman, dia menyelesaikan kehendaknya Tuhan, tidak mungkin Ayub bisa kuat. Apa yang membuat Ayub kuat? Walaupun segenap aspek kehidupannya, mulai anak, berkat, kesehatan, istri, itu komplit saudara. Apa yang mendasari Ayub bisa bertahan? Karena dia mengasihi Tuhan. Pasti. Coba kalau mengasihi dirinya sendiri, nggak mungkin ada orang yang sekuat Ayub. Tapi ketika kita berkorban buat Tuhan, nabur aja. Orang pilihan Allah itu menaburnya pelaku firman saudara. Orang pilihan Allah itu pasti tidak mungkin berjuangnya segenap kekuatan kehendakku enggak. Sekarang mulai hari ini balik, hendakmu Tuhan, kehendakmu. Ya wis lah Tuhan. Saya selalu gampang, saya kalau ketemu teman-teman saya yang ada di Amerika, selalu kalau telepon gini, ya wes. Nah itu selalu dia ingatkan, kamu ingat ya Eli, setiap kali kamu ngalami keadaan yang sulit, apa yang perlu kamu lakukan
katakan di hadapan Tuhan. Itu yang jadi kekuatan. Saya selalu diingatkan kata saya, ya wes Tuhan, karepmu, itu bahasa Jawanya, karepmu, aku ya tetap setia aja, kasih aku kekuatan. Karena makananku tiap hari itu ya cuman cari kehendaknya Bapa. Tidak ada yang lain. Toh kehendak Bapak juga tidak akan menghancurkan hidupmu. Kehendak Bapak selalu yang terbaik. Makanya sebagai orang pilihan Allah, yuk sudah mulai sekarang nabur pelaku firman. Walaupun sudah nabur baik Bu Eli, ngampuni budak besok masih diinjak-injak. Ya wis, ini kan kehendak Bapak. Ya kalau kehendak Bapak ya sudahlah. Yang penting bahagianya Eli, bahagianya Tuhan, bahagianya Yuan, bahagianya Tuhan. Ya, bahagia kita bukan bahagia Tuhan juga mubasir, saudara. Saudara bahagia dipulihkan, saudara bahagia kaya. Tapi kalau Tuhan tidak bahagia lihat saudara, buat apa? Makanya hari ini yuk, siapapun saudara yang lagi ngalami proses yang tidak mudah, katakan memang orang pilihan Allah itu pilihannya jelas. Saudara hari ini pilihan, mau jadi anak gampangan ya pilih aja, keluar dari jalan hidup yang sulit, pilih yang gampang seperti yang dunia tawarkan, instan, lebar ya, ambil suami orang penting kaya ya, ini pilihan lagi, balik lagi. Tuhan kan kasih kita free will, tapi pastikan kalau kita sudah jadi orang pilihan Allah. Saya ngomong sama ibu-ibu yang ngalami proses yang berat, Bu, tidak semua orang dapat privilege kayak kamu. Kok bisa Bu Eli? Wong suami errornya parah kok privilege loh Bu, privilege loh Bu. Gimana nggak privilege? Semakin error semakin banyak loh ibu nabur pelaku firman. Privilege. Lah ibu semakin sabar menyelesaikan kehendak Bapak. Bayangin ibu menyelesaikan kehendak Bapak semakin lama juga semakin banyak taburan ibu. Kira-kira privilege tak? Kira-kira gampang enggak? Makanya hari ini pilihan sebagai orang pilihan Allah, jangan pilih jalan hidup yang gampang. Ya, kalau saudara sedang mengalami keadaan dapur api volumenya besar, masuk aja. Gua singanya ngaum-ngaum menakutkan, intimidasinya kuat, jangan-jangan bangkrut, dan memang faktanya bangkrut Bu Eli. Jualan nih sudah masuk dapur singa, masuk dapur api. Jangan pernah takut. Kenapa? Karena kita tahu di situ tetap ada Tuhan yang esa. Nggak butuh banyak tangan kok. Cukup satu tangan, Tuhan esa. Satu-satunya Tuhan yang ada di pihak saudara, yaitu Yesus Kristus. Tidak perlu kekuatan lain. Tidak punya apa-apa, tidak punya yang mendukung, yang menolong. Tidak perlu. Kita sudah punya penolong, Tuhan yang esa. Dari manakah datangnya pertolonganku? Datangnya pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi esa. Tuhan satu-satunya loh yang jadikan langit bumi ada di pihak saudara. Dia hadir dalam setiap proses kehidupanmu. Saudara tidak perlu takut. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita istirahat. Saudara tidur, saudara istirahat. Tidak perlu hari ini takut dengan keadaan hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik ya. Saudara istirahat malam ini sudah, ya wis Tuhan, lagi ya belajar ya. Sudah belajar angkat kepala, Tuhan penolong, jadikan langit dan bumi. Ya wis Tuhan, kalau itu memang kehendak-Mu baik buat aku cuma minta satu kekuatan. Jadi sekali lagi, yang pertama menuai gunung berkat ya, menuai semuanya indah. Kalaupun hari ini menabur rendah hati, pasti menuai promosi. Jangan takut, itu sorak-sorai kita. Nanti kita lihat berkat yang kita minta Tuhan berikan. Indahnya yang kita minta, saudara diberikan semua. Saudara mungkin minta indahnya satu, tapi diberikan semuanya. Saudara mungkin tidak pernah mikir promosi Tuhan itu seperti apa. Banyak nanti di luar pemikiran saudara. Mungkin saudara cuma minta, Tuhan aku cuma minta rumah satu, saudara bisa diberikan lebih. Mungkin saya juga nggak pernah berpikir, saya dulu cuma berkata gini, Tuhan saya cuma mau buka PD di Surabaya aja, tapi Tuhan kasih saya promosi lebih loh. PD Victory bisa ada di beberapa kota. Itu semua bukan kuat gagah saya juga tetap jadi Ibu Eli Kurniawati yang benar-benar tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi waktu saya menabur pelaku firman, menyelesaikan kehendak Bapak, di situ Tuhan berikan. Khususnya waktu saya ngalami PD Victory cabang Bali dan buku renungan, itu saya ngalami
proses yang tidak gampang, saudara. Rasanya saya tidak kuat, nyeseknya sampai hun sampai pikiran saya bisa sempat blank loh, saudara. Bayangin blank, tidak tahu mau ngomong apa, tidak tahu kehidupan saya seperti apa. Tapi waktu saya menabur, saya tetap menyelesaikan. Di situ Tuhan kasih saya bonus. Saya diberi kepercayaan buka PD Victory Bali, dan sejak hari itu saya diberi kemampuan buat renungan. Ya, renungan bisa dapat 3 poin sampai hari ini. Itu bonus waktu saya menaburnya benar. Dikasih promosinya lebih, dikasih berkatnya juga lebih, dikasih apalagi, semuanya indah buat kehidupan. Makanya hari ini yuk semangat, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Saudara yang lagi mau berkata, Tuhan, aku adalah orang pilihan-Mu. Sudah, tidak ada pilihan lain. Jangan mau jadi pilihannya dunia, pilihannya iblis. Nanti tidak jelas semuanya. Walaupun enak, tapi nanti tidak jelas. Tuhan, terima kasih. Kami semua adalah orang-orang pilihan-Mu yang sudah Engkau pilih. Bukan kami yang memilih Engkau. Tapi kalau Engkau sudah memilih kami dan Engkau menetapkan kami untuk pergi dan menghasilkan buah, kami siap untuk Engkau utus, Tuhan. Walaupun itu tidak mudah, kami akan setia sampai pada akhirnya. Karena suatu kali apa yang kami tabur, apa yang kami selesaikan dengan kehendak Bapa, kami pasti menuai dengan sorak-sorai. Kami akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Biarlah kalau sebentar Tuhan kami mau istirahat, Tuhan. Setiap pergumulan kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan kami bisa istirahat, tidur nyenyak Tuhan. Engkau memberkati kami yang dicintainya pada waktu tidur. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Ya, saya langsung khotbah, ngantuknya hilang saudara ya. Sampai ketemu besok yang ada di Malang ya. Tuhan Yesus memberkati orang-orang pilihan Allah. Tidur dengan nyenyak, tidak usah takut. Tuhan Yesus memberkati.